Kita memiliki hal yang perlu dipikirkan di sini. Sikap kita akan selalu memengaruhi orang lain ketika kita bicara dalam konteks tubuh Kristus. Cara saya menangani hal-hal ini, mereka lebih tertarik merawat ternak mereka daripada masuk ke tanah yang dijanjikan. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan hari ini kita akan mempelajari kitab Bilangan pasal yang ke-31 dan yang ke-32. Saudara, apakah Allah benar-benar pendendam? Apa yang terjadi pada mereka yang hanya mengejar kepentingan sendiri? Inilah yang akan kita bahas hari ini dengan tema kemenangan dalam pertempuran dan kebuntuan saat kita sampai di sana. Tahukah Anda bahwa kelemahan dan keserakahan menyebabkan pilihan yang salah? Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang semuanya ini, tetaplah untuk bersama dengan kami, dan kita akan temukan jawabannya. Puji Tuhan, ya, kita masih diberi kesempatan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kita masih belajar dari kitab Bilangan dan saat ini kita sampai ke Bilangan pasal 31 sampai 32. Silakan persiapkan Alkitab saudara, baik cetakan ataupun elektronik. Silakan melihat di Bilangan pasal 31 sampai 32. Dan tentunya di bagian ini kita belajar sesuatu yang akan membuat kita memahami bahwa ada sesuatu yang terjadi terkait dengan umatnya. Ada pertempuran yang mengerikan. Orang Israel melawan orang Midian. Ya, orang Midianlah yang membawa masalah bagi Israel. Kalau kita perhatikan di peristiwa Baal Peor, kalau kita baca di pasal 28, dan kita akan memperhatikan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Ya, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinihas, anak Imam Eleazar untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Nah, saudara, sebagaimana kita perhatikan di sini ya, ini ada pertempuran yang mengerikan sedang terjadi kalau kita membaca di pasal 31, orang Israel melawan orang Midian. Apa alasannya? Apa makna di balik semua ini? Apakah ini sesuatu yang kejam yang Allah perintahkan untuk membalas? Ya, ini masalahnya karena orang Midian itu telah menjebak orang Israel terkait dengan Baal Peor dengan cara menyesatkan mereka dengan tujuan untuk membawa mereka pada kemerosotan moral dan pada akhirnya dibinasakan. Ini kan ada juga pengaruh Biliam. Dan kita tahu bahwa dengan mereka menyimpang dari jalan Tuhan, pada akhirnya mereka juga tidak akan mendapatkan janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada umatnya. Itulah mengapa dengan sangat keras diperintahkan agar mereka melawan orang Midian, karena memang pengaruhnya begitu kuat terhadap kehidupan rohani, ya boleh dikatakan bangsa Israel. Kemudian di ayat 9 coba kita perhatikan, kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan,
segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Tentunya setelah memenangkan pertempuran, ya mereka mendapat jarahan. Kemudian coba kita perhatikan sekarang di ayat 15. Kamu, biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Ya, ini tentunya sesuatu yang menakutkan dan sesuatu yang sulit kita bisa pahami. Ada satu titik kemerosotan moral yang parah oleh karena mereka mulai bersahabat dengan orang-orang yang di luar, sehingga membawa mereka sesat dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan untuk itu, dia tahu bahwa ini ada sumbernya, ya orang Midian itu ya, makanya mereka harus diserang, dilawan. Bahkan ada perintah bahwa ada beberapa orang yang dalam kategori tertentu itu harus tetap diselamatkan, yaitu para gadis-gadis perawan. Karena mereka ini nggak terlibat ya dalam kemerosotan moral yang terjadi di sini. Beda dengan para perempuan lainnya yang mereka juga, yang pernah saya katakan bahwa penyembahan mereka itu selalu dikaitkan dengan kegiatan seksualitas. Dan tentunya ini menimbulkan kemerosotan moral yang membuat bangsa ini pada akhirnya dipukul oleh Tuhan. Bangsa ini juga mengalami hukuman oleh Tuhan, sehingga Tuhan juga memberikan semacam teguran, semacam perintah agar mereka juga menyelesaikan yang menjadi sumber, yaitu orang-orang Midian. Jadi Allah menggunakan umat Tuhan itu untuk memusnahkan orang Midian, karena mereka ini ya hidupnya begitu. Selalu penyembahan mereka itu selalu berkaitan dengan hal-hal seksualitas, hal-hal yang amoral, yang menyebabkan juga anak-anak Tuhan saat itu ikut juga di situ, dan akhirnya Tuhan suruh untuk menyingkirkan. Coba kita sekarang perhatikan di ayat 29. Dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eliezer sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, sesuai dengan apa yang kita pelajari di sini, ini kan ada pertempuran ya. Dan mereka menang dan dapat jarahan. Dari ayat 32 dijelaskan seperti ini, saudara. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yoi, setengah dari harta rampas ini kita tahu dikhususkan untuk Allah. Karena konsep dalam perang suci seperti itu ya, ada hal-hal yang secara khusus memang yang harus diberikan kepada Tuhan. Ini untuk mencegah perang hanya dilakukan semata-mata untuk kepentingan materi, agar orang-orang tidak sembarangan menaklukkan dan membunuh dengan sesuka hati. Dan orang Israel hanya diperbolehkan menyimpan setengah dari jarahan perang yang telah mereka taklukkan dalam pertempuran melawan orang Midian, yang pernah mengancam keberadaan orang Israel di masa yang telah lalu. Nah, saudara, kitab suci mengakhiri kisah yang saya katakan sebagai kisah yang menakutkan, mengerikan ini, dengan mengungkapkan bahwa orang akan menjalani proses penyucian dan meraih kemenangan atas musuh, menaklukkan mereka, dan karena itu melanjutkan kembali perjalanan mereka sesuai dengan rencana Tuhan.
Saudara, di pasal 32 ini memberikan kepada kita bahwa meskipun telah mendapat kemenangan yang besar dalam pertempuran, telah bisa menaklukkan tanah dan mengalahkan musuh-musuh yang mengerikan ini, dan kita lihat ada sesuatu yang terjadi di sini. Di pasal 32, ini bicara mengenai Ruben dan Gad. Kedua suku ini memiliki banyak ternak. Dan rupanya mereka datang kepada Musa dan meminta untuk tinggal di sini, di mana? Di Sungai Yordan, dekat Sungai Yordan. Atau tepatnya di sudut pandang tanah yang bagus di belakang Sungai Yordan ini. Itu mereka itu mengambil alih tanah yang dijanjikan. Jadi mereka tidak memprioritaskan Allah agar semua ikut serta dalam penaklukan ini. Mereka lebih peduli dengan urusan mereka sendiri. Jadi mereka ini ada masalah juga, ada yang mau berperang, bagaimana mereka harus mengikuti semua perintah dan sebagainya. Mereka juga berpikir tentang diri mereka sendiri. Dikatakan kami tidak akan ikut bersama yang lain. Bisakah kami tinggal di sini untuk ternak kami? Nah, ini kan bilang, sudah kami nggak ikut lah, kami aja jaga ternak ini di seberang sini. Ini pikiran tentang bagaimana menyelamatkan diri dan tidak ikut perang tapi nanti dapat hasil. Ini kan sesuatu yang sering terjadi, yang nggak ikut kerja tapi dapat hasilnya. Nah, saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Allah sama sekali tidak menyukai hal-hal yang seperti ini. Dan kita tahu murkanya menimpa mereka karena mereka memiliki perilaku yang menyimpang ini. Ayat 13, sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi dengan keadaan ini, dari apa yang mereka telah lakukan, mereka ini kan sebenarnya orang-orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka sering diajak untuk menaklukkan tanah perjanjian. Nggak mau ikut. Istilahnya mereka kan harus sepakat bersama-sama. Mereka tidak mau, ya sudah. Tuhan menghukum dan mereka akhirnya mati di padang gurun. Jadi ini sikap yang sangat serius ya. Dan kalau kita perhatikan ayat 32, tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Ya, kesalahan besarnya adalah dengan penaklukan yang sudah di depan mata, dengan kehendak dan prioritas Allah yang telah ada, kita melihat suku-suku tersebut memprioritaskan kepentingan mereka sendiri. Ingat kepada ternak-ternak mereka sendiri. Wah, kalau perang ini bisa, terus ternak saya gimana? Jadi kan seakan-akan mereka nggak pernah tertarik untuk apa? Untuk mendapat tanah perjanjian yang telah disiapkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di kitab Bilangan, pasal-pasal yang terakhir ya, kita melihat bahwa mereka yang berusaha menghancurkan Israel dihancurkan dengan cara yang sangat kejam. Seperti kalau kita baca di pasal 31, ya, ada pertempuran besar dan kemenangan besar. Dan meskipun ada berkat Allah, ya, meskipun ada kemenangan atas musuh-musuh mereka, ya, ada beberapa orang, beberapa suku di antara bangsa itu yang tidak menjadikan kehendak Allah sebagai prioritas di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi, kita melihat tema yang jelas dalam kitab Bilangan. Kita memperhatikan di pasal-pasal ini tentang Allah hadir. Namun pada saat yang sama, umatnya tidak pernah bereaksi sebagaimana seharusnya. Selalu saja ya mereka mencari kesenangan bagi diri mereka sendiri. Nah, sekalipun seperti demikian, mereka tetap menaklukkan wilayah Transyordan dan menduduki tempat itu. Mereka menuju tanah yang dijanjikan dan meraih kemenangan atas musuh-musuh mereka. Karena apa, saudara? Karena Allah bekerja. Karena Allah menuntun, mengarahkan sejarah umatnya untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga ini kita lihat bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Termasuk kita tahu bagaimana Kristus juga hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena kehendak Allah bagi kita semua agar kita semua diselamatkan.
Pak Yohanes, kita memiliki pasal 31 dan yang ke-32 dari kitab Bilangan. Dan pada ayat-ayat pertama ada hal yang menarik perhatian. Apakah Allah memiliki sifat balas dendam? Bisakah kita katakan setelah dua situasi di sini bahwa Allah bertindak seperti itu? Ya, kalau kita lihat di sini, apakah Tuhan itu memiliki sifat yang balas dendam? Ada pembalasan dan sebagainya. Ya, kita harus belajar di sini bahwa kita ingat bahwa pembalasan itu hak Tuhan. Ketika Allah melihat kejahatan yang begitu masif, Allah melihat ada sesuatu yang sangat-sangat serius, dan itu dilihat sebagai merugikan orang lain ketika orang itu mau beribadah kepada Tuhan, orang itu mau dekat kepada Tuhan, dan ada sesuatu yang Tuhan melihat ini akan merusak, maka Tuhan akan melakukan sesuatu. Jadi, mengapa ada pembalasan? Ini akibat dari manusia itu sendiri. Ya, manusia itu sendiri yang pada akhirnya Allah turun tangan untuk melakukan sesuatu agar ditegakkannya keadilan. Dan kita melihat di sini kita sebut sebagai pembalasan ilahi. Dan itu kita bisa tahu sebagai pembalasan yang keras, yang adil dari Allah. Nah, kalau kita bicara pembalasan, ini kan kita sering lihat di dalam Perjanjian Lama. Dan gambaran tentang Allah yang kita sebut sebagai Allah yang antropomorfis. Ya, dia digambarkan dan berbicara dengan bahasa manusia. Allah menyesal, ya. Allah melemparkan kasutnya, ya. Allah menulis dengan jarinya, dan seterusnya. Ada unsur yang digunakan saat menggambarkan Allah yang mirip dengan manusia, dan juga fakta bahwa Allah menegakkan keadilan dengan cara yang tepat. Meskipun kita melihat keadilan itu sangat keras. Jadi dalam bagian ini, Allah memang menegakkan pembalasannya, tetapi bukan dalam arti manusiawi seperti kita. Ya, tidak seperti itu. Dalam kebencian dan sebagainya, tidak. Jadi dia untuk menegakkan keadilan, karena dia adalah Allah yang kudus, Allah yang berdaulat. Jadi Allah menyatakan yang disebut dengan pembalasan ilahi. Kira-kira seperti itu, Pak. Apakah ini untuk melunasi utang? Dan bisakah kita mengatakan seperti itu? Ya, ini adalah pembalasan atas kesalahan. Ya, tentunya tidak seperti kita melunasi utang. Ya, ini karena ada kesalahan yang dibuat, ya Allah melakukan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Masih sekitar tema, bukankah membunuh perempuan dan anak-anak terlalu kejam? Apakah tidak berpikir pembalasan ini terlalu keras? Ya betul, ini pasti sangat kejam ya. Tetapi apa yang perlu kita pelajari di sini? Ayat ini yang ada di dalam Perjanjian Lama sebelum Wahyu Kristen, ya sebelum Perjanjian Baru, dalam situasi di mana kita tahu umat Tuhan itu umat Israel saat itu terancam. Makanya ada pertanyaan, mungkin orang berpikir, mengapa ada sesuatu yang begitu kejam? Ya, bagaimana etikanya di sini? Karena kita harus tahu di sini, fokus utamanya itu ada di umat itu sendiri. Jika mereka hanya membunuh para prajurit yang mungkin menyerang mereka dan meninggalkan anak yang terlantar, maka akan timbul, ya kita katakan sebagai situasi yang rumit, problematis. Ya ini kan sesuatu yang sebenarnya akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik di kemudian hari. Tetapi dalam bagian ini kita harus memahami ini sebagai pembalasan ilahi. Ini bukan perang semata-mata karena alasan. Karena orang itu benci dan sebagainya. Ini adalah hukuman bagi orang Midian. Kenapa? Karena memang Tuhan ingin bangsa ini dihancurkan karena bangsa ini memberi pengaruh yang sangat-sangat negatif terkait dengan kemerosotan moral, terkait dengan keyakinan mereka, sehingga mereka mencapai hal-hal yang sebenarnya sangat merusak. Yang seperti saya katakan tadi, ibadah mereka itu selalu dikaitkan dengan kebebasan seksual, ritual seksualitas, dan ini bagi Allah ya harus dihukum bangsa seperti ini. Karena ini tentunya akan mempengaruhi umat Tuhan pada saat itu. Ini yang saya katakan sebagai tindakan Allah atau hukuman ilahi yang bisa juga menimpa semua orang. Ketika orang-orang itu akan memberi pengaruh yang negatif kepada begitu banyak orang, dan Allah turun tangan untuk melakukan yang disebut dengan hukuman
ilahi. Apa yang menjadi perhatian kitab suci dalam mengungkapkan jarahan perang? Ada 30.000 keledai, 72.000 sapi. Nah, angka-angka ini sangat tinggi untuk wilayah sederhana dan kering pada saat itu. Bukan begitu, Pak Yones? Ya, ini ada rincian angka ya. Ini kita juga harus tahu ya, memang sebenarnya ketika bagian ini ditulis, memang Allah nggak butuh yang namanya jarahan ini. Jadi Allah nggak butuh apa-apa. Ya, Dia tidak butuh persembahan dari kita. Allah tidak butuh uang. Ya, Allah tidak butuh apa-apa. Tapi hal yang kita pelajari di sini bahwa sikap manusia ketika dia membawa persembahan kepada Allah. Nah, pada zaman dulu, ya ketika bangsa-bangsa hidup dalam perang satu sama lain, mereka berada dalam situasi di mana mereka harus menaklukkan atau dihancurkan. Cuma pilih zaman itu, saya taklukkan atau saya yang hancur. Dan ketika mereka menaklukkan musuh-musuh mereka, mereka akan mengambil harta benda musuh dan menambahkannya ke harta mereka. Jadi, dalam kasus perang, khususnya dalam Perjanjian Lama, setiap kali perang, ini berkaitan dengan Allah. Ini kita lihat ya, ada pembatasan yang begitu ketat. Ada sesuatu yang tidak boleh orang langgar. Jadi tidak boleh mengambil sesuatu yang memang didedikasikan bagi Allah. Jadi setiap orang sebenarnya saat itu ketika dia merasa, oh aku menang, aku dapat jarahan, ini harus dikendalikan. Begitu, jangan sampai mereka menjadi serakah, mereka akhirnya menjadi orang yang jahat juga. Dan seharusnya mereka ini lebih takluk kepada perintah Allah. Dan mereka tidak boleh langsung memiliki akses semena-mena terhadap jarahan itu. Karena akses itu dibatasi. Nah, ini yang kita perhatikan di sini, ada pembatasan. Jadi ada sekian untuk rakyat, sekian untuk ini, dan juga sekian yang harus dibawa kepada Allah. Yang menunjukkan bahwa ini bukan semata-mata pembalasan manusia. Tetapi Allah memang ingin agar orang-orang Midian ini sebagai ancaman itu memang harus dikalahkan, harus ditaklukkan. Tidak boleh karena alasan egois, nggak suka dan sebagainya. Karena ada sesuatu yang lebih mendasar yang kita lihat di bagian ini. Nah, mungkin ada pertanyaan yang rumit ya terkait dengan angka-angka yang tercantum di sini. Yang kita lihat di sini sekian ribu, ada apa ya? Wih, jumlahnya kalau saya baca banyak sekali ya. Ada kelompok domba, kambing dan sebagainya. Ini kan angka-angka ini bisa juga, lebih kecil juga bisa. Seperti itu ya, tetapi ya kita belum memiliki keputusan yang pasti tentang arti sebenarnya dari angka-angka ini. Itulah mengapa kita memiliki angka-angka yang sangat tinggi di sini. Dan tentunya untuk mendapat gambaran yang lebih bagus lagi ya kita tetap ikuti ya, tetap ikut pelajaran di Jalan 66 sehingga kita akan mendapat pemahaman yang lebih komprehensif, lebih jelas terkait dengan begitu banyaknya angka-angka yang dibahas di bagian ini. Pertanyaan terakhir Pak Yones, pasal yang ke-32 kitab Bilangan. Kita melihat Gad dan Ruben, kedua suku yang berusaha mencari tempat mereka. Apakah Allah benar-benar marah kepada mereka? Oh iya, jadi Allah marah kepada mereka. Dan hal utama yang harus kita pahami di sini adalah mengapa Allah begitu marah. Itu pertanyaan, kenapa marah? Ya kita bisa memahami ketika melihat ayat 7 misalnya. Karena mengapa kamu hendak membuat enggan orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Ini kan semacam sudah mau berangkat begitu, mereka minta udah saya di sini aja untuk ternak dan sebagainya. Dia tidak mau juga ikut berperang, dia tidak mau juga. Ini kan sudah dekat sekali ya. Mereka ingin semacam tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dan lebih kepada cari zona nyaman dalam diri mereka. Inilah mengapa kitab suci berkata, bukankah ini masalah yang sama yang terjadi di masa lalu? Ketika orang-orang ditakut-takuti oleh para pengintai ya, tentang memasuki tanah itu dan mengubah prioritas mereka. Kalau kita perhatikan ada bagian itu, tidak bisa masuk sana, kita ini seperti belalang, mereka raksasa. Ini kan membuat orang menjadi pesimis. Dan ini juga terjadi dengan dua suku ini, suku Ruben dan Gad ini. Dan ini kan seharusnya tidak seperti itu, makanya Tuhan murka, Tuhan marah kepada mereka karena sikap mereka ini akan mempengaruhi semangat juang juga bagi yang lainnya.
Dan ini kan juga terjadi sikap kita di tengah-tengah komunitas kita, di gereja dan sebagainya. Itu juga akan memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang memberi pengaruh yang buruk ketika kita bersama-sama untuk berjuang, untuk melayani Tuhan, berjuang untuk kita membawa orang-orang kembali ke jalan yang benar. Maka dalam konteks ini, mereka lebih tertarik untuk apa? Merawat ternak daripada mereka masuk ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Wah, memang pelajaran yang sangat penting di tengah semua angka-angka ini. Berikut bagaimana kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran kali ini. Ya, kita sudah berada di kesimpulan, terutama di pasal 31 sampai 32 dari kitab Bilangan. Ini kan bicara mengenai kemenangan dalam pertempuran, dan kita juga tahu ada kebuntuan, ada persoalan yang terjadi. Dan kita belajar di bagian ini bahwa ada hal-hal yang harus kita terima sebagai harga dari dosa yang kita lakukan. Bahwa dosa itu mahal sekali. Dan kita melihat di sini bagaimana orang Midian berdosa dan Tuhan menghancurkannya dengan sangat mengerikan. Dan kita memperhatikan di sini, mereka melakukan hal-hal yang mempengaruhi orang lain, terutama umat Tuhan saat itu, membawa mereka kepada hal yang berdosa, dan akhirnya Tuhan membinasakan mereka. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memperhatikan dan ingat baik-baik ya. Karena ada harga yang harus kita bayar ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari Tuhan. Maka saya mengajak kita, lebih baik kita kembali kepada Allah dan kita berjuang untuk menjauhi hal-hal yang pada akhirnya itu akan membebani kehidupan kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.